Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar materi sebagai lanjutan dari minggu lalu. Hari ini kita akan belajar mengenai fungsi sintaksis. Ya, kalau pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai unsur-unsur sintaksis. Sasaran pembelajaran kita hari ini yang pertama, mahasiswa mengetahui definisi fungsi sintaksis. Jadi dengan materi ini mahasiswa mengetahui pengertian atau definisi fungsi sintaksis. Yang kedua, dengan materi ini mahasiswa mengetahui jenis-jenis fungsi sintaksis. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi fungsi-fungsi sintaksis. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan fungsi-fungsi sintaksis dalam struktur kalimat. Ya, inilah keempat sasaran pembelajaran kita pada hari ini. Ya, mari kita melangkah pada sasaran pertama, definisi fungsi sintaksis. Ya. Menurut Kira Laksana, yang dimaksud dengan fungsi sintaksis adalah hubungan antara unsur-unsur bahasa dilihat dari sudut pandang penyajiannya dalam bahasa. Jadi, Kira Laksana menekankan pada hubungan antara unsur-unsur bahasa. Jadi, itu yang menjadi sorotannya sebagai fungsi sintaksis. Nah, jenis-jenis fungsi sintaksis, kalau kita bisa melihat sebuah struktur kalimat, paling tidak fungsi-fungsi yang biasa muncul ada 4. Yang pertama adalah fungsi subjek, ya. Kemudian yang kedua adalah fungsi predikat, yang ketiga fungsi objek, dan yang keempat adalah fungsi keterangan. Nah, biasanya keempat fungsi ini akan muncul dalam struktur kalimat yang sempurna. Akan tetapi pada beberapa kalimat yang lain boleh saja mungkin cuma subjek, predikat, dan objek tanpa keterangan. Atau misalnya antara subjek, predikat, kemudian keterangan. Tapi tidak akan pernah kita melihat hanya subjek dengan objek tanpa adanya predikat. Ya, karena dalam struktur kalimat itu wajib adanya unsur-unsur yang bersifat predikatif. Ya. Selanjutnya kita lihat satu-satu apa itu yang dimaksud dengan subjek. Ya. Subjek menurut Kira Laksana adalah bagian kalimat yang biasanya berwujud nomina atau prase nominal yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara. Jadi dia merupakan nomina atau sesuatu yang bersifat nomina, atau bisa juga merupakan prase nominal yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara. Contohnya misalnya, ya nanti sebentar kita lihat contohnya. Kemudian predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek. Di bagian kalimat yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek. Jadi kalau tadi subjek itu nomina, berarti di sini biasanya yang muncul pada posisi ini adalah verba. Kemudian objek merupakan bagian kalimat yang berwujud nomina atau prase nominal yang melengkapi kehadiran verba-verba transitif dalam struktur. Artinya, jika verbanya bersifat transitif, maka objek akan muncul, namun jika verbanya bersifat intransitif, maka objek tidak akan muncul. Keterangan, ya, sekarang kita masuk pengertian keterangan. Bagian kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan atau meluaskan makna predikat dalam struktur. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contohnya di sini ada sebuah kalimat
Said makan roti sendirian. Kita lihat di sini ada 4 satuan-satuan sintaksis yang merupakan kata. Ada 4 elemen. Yang pertama adalah Said, makan, roti, dan sendirian. Said di sini adalah berkelas atau berkategori nomina, makan berkategori verba, roti berkategori verba, roti berkategori nomina, dan sendirian berkategori adverba. Nah, Said di sini dia berfungsi sebagai subjek, makan berfungsi sebagai predikat, roti berfungsi sebagai objek langsung, dan sendirian berfungsi sebagai adverb penjelas bagi makan. Jadi makanya kalau kita lihat keterangannya akan seperti ini. Kita lihat Said merupakan subjek, makan predikat, roti sebagai objek, dan sendirian sebagai keterangan. Nah, kita lihat dalam contoh bahasa Arab di sini, akala Zaidun al-khubza munfaridan. Nah, kita lihat akala merupakan predikat, Zaidun sebagai subjek, khubza sebagai objek, dan munfaridan sebagai keterangan. Ya. Pada contoh yang lain, misalnya daraba Zaidun al-kalba darbatan. Ya, daraba berarti telah memukul Said, si Said, al-kalba itu anjing, dan darbatan sebagai sebuah pukulan. Jadi daraba Zaidun kalba darbatan, Said memukul seekor anjing dengan sekali pukulan. Jadi kita lihat daraba berfungsi sebagai predikat, Said sebagai subjek, al-kalba sebagai objek, dan darbatan sebagai keterangan. Demikian pula contoh yang lain, kalau kita lihat daraba Zaidun al-kalba fissaha. Kita lihat di sini daraba berfungsi sebagai predikat, Zaidun sebagai subjek, al-kalba sebagai objek, dan fissaha sebagai keterangan. Artinya di sini daraba Zaidun al-kalba fissaha, si Said telah memukul seekor anjing di halaman. Jadi kita lihat di sini ada keterangan dalam bentuk frase, bukan dalam bentuk kata sebagaimana contoh-contoh sebelumnya. Saya kira untuk materi fungsi sintaksis sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan pada kasus sintaksis untuk pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.